Nah, perkenalkan, nama saya Simpson Salim, NIM 2110417352 dari kelas M2. Pada video kali ini saya akan menceritakan terkait video materi analisis lingkungan bisnis yang diberikan oleh Pak Adi. Saya akan menceritakan mengenai materi tentang videonya. Oke, baiklah, pada video analisis lingkungan bisnis ini saya akan menceritakan inti dari video yang Pak Adi berikan. Jadi pada intinya materi yang dijelaskan adalah tentang beberapa sistem ekonomi. Seperti sistem ekonomi sendiri itu adalah sistem ekonomi aturan dan mekanisme yang digunakan untuk menciptakan tujuan ekonomi dalam suatu masyarakat. Jadi setiap negara memiliki sistem ekonomi dan sumber daya yang berbeda menurut menurut Gregory Grossman dan M. Manu. Jadi sistem ekonomi melibatkan unsur-unsur seperti unit-unit ekonomi, agen-agen ekonomi, dan juga lembaga-lembaga ekonomi yang berintegrasi, memengaruhi dan mendukung satu sama lain. Adapun fungsi dari sistem ekonomi yaitu mendorong produksi. Sistem ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi agar kebutuhan tercukupi. Kemudian koordinasi. Sistem ekonomi menyediakan mekanisme koordinasi yang memungkinkan individu-individu dalam masyarakat berintegrasi dan bekerjasama dalam kegiatan ekonomi. Kemudian distribusi. Sistem ekonomi memberikan metode tertentu untuk memastikan hasil ekonomi dibagi secara adil di antara masyarakat. Sistem ekonomi tradisional, sistem ini berlandaskan pada adat istiadat dan juga kebiasaan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional termasuk sistem barter, kemudian pembagian kerja pembagian kerja yang belum terorganisasi atau terorganisir, keterkaitan dengan adat istiadat, alat produksi sederhana, teknik produksi yang diwariskan, serta penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian kelemahan dari sistem ini meliputi efisiensi alokasi sumber daya dan juga kurangnya inisiatif untuk mencari laba. Kemudian adapun sistem ekonomi komando. Dari sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan keputusan ekonomi. Harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan ekonomi terbatas, regulasi ketat, dan juga pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Negara-negara seperti Kuba, Korea Utara, Cina, dan Vietnam merupakan sistem ini. Maksudnya mereka menerapkan sistem ini. Kemudian keuntungan dari sistem ini termasuk pengendalian inflasi dan juga pengangguran, serta kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan program ekonomi dengan cepat. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan seperti kurangnya kebebasan individu dan kekayaan perorangan. Kemudian ada juga dibahas tentang sistem ekonomi liberal, yaitu mengutamakan kebebasan individu dan pasar sebagai mekanisme pengaturan. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh sektor swasta. Persaingan usaha yang kuat, investasi, dan hak milik individu atas sumber produksi. Negara yang menerapkan sistem ekonomi ini antara lain seperti Swedia, Belanda, dan juga Prancis. Kelebihan dari sistem ini meliputi inisiatif individu, kreativitas, dan kemampuan bersaing. Tetapi sistem ini juga dapat memiliki kekurangan seperti persaingan usaha yang tidak sehat, monopoli, dan kesenjangan ekonomi. Kemudian adapun dibahas juga mengenai sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini menggabungkan elemen-elemen seperti sistem ekonomi pasar dan juga
maksudnya sistem ekonomi pasar dan terpusat. Ini mencakup kepemilikan dari regulasi campuran oleh pemerintah dan sektor swasta. Sistem ini sendiri bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sambil memberikan ruang bagi inisiatif individu. Nah, kelebihan dari sistem ini sendiri yaitu ekonomi yang stabil dan juga kemampuan pemerintah untuk mengendalikan monopoli dan mendukung usaha mikro kecil dan juga menengah. Namun juga memiliki kelemahan seperti kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan potensi untuk korupsi. Nah, kemudian juga ada faktor-faktor ekonomi, itu ada beberapa faktor seperti sumber daya alam atau SDA, yaitu sesuatu yang berasal dari alam yang mencakup kesuburan tanah, letak dan susunan serta kekayaan alam, mineral, iklim, juga sumber air, sehingga ekonomi ketersediaan sumber daya yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya seperti sumber daya alam hayati, diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Kemudian adapun juga yang kedua itu sumber daya manusia atau SDM, berperan sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian, karena dalam pertumbuhan ekonomi sumber daya alam manusia merupakan individu yang produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun industri. Lalu yang ketiga itu ada akumulasi modal. Akumulasi modal sendiri merupakan faktor produksi yang dapat direproduksi. Maksudnya itu modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan juga bangunan. Kemudian yang keempat ada tenaga manajerial dan organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, yang dimana hal ini berhubungan berat dengan penggunaan faktor produksi dalam pembagian kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kelima nih ada teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam proses pertumbuhan ekonomi, perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Hal ini akan menghilangkan batas waktu dan ruang, yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi. Jadi pertukaran barang dilakukan secara fisik. Kini pertukaran ini juga terjadi melalui teknologi. Lalu kemudian yang keenam itu ada faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi pemerintah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara, karena politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, kemudian sikap, motivasi, pandangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dalam pelaksanaan hukum. Lalu
Adapun diceritakan yaitu mengenai tingkat lingkungan ekonomi, ada beberapa poin. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro sendiri mengacu pada lingkungan yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, di mana dalam suatu organisasi perusahaan dapat mempengaruhi operasional sehari-hari. Itu berhubungan dengan lingkungan mikro, terdiri dari semua kekuatan yang mengelilingi perusahaan. Faktor-faktor ini khususnya untuk perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kinerja suatu perusahaan dapat terpengaruh dalam jangka pendek. Lalu poin yang kedua ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini mengacu pada serangkaian kondisi yang ada dalam pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan, bukan pada sektor atau wilayah tertentu. Secara umum, lingkungan mikro ini mengacu pada tren produk domestik bruto atau PDB, inflasi, lapangan kerja, belanja, serta kebijakan moneter. Dan lingkungan mikro terkait erat dengan siklus bisnis secara umum dibandingkan dengan kinerja sektor bisnis individual. Kemudian ada teori ekonomi, di mana pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu kejadian yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Selain itu, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Dalam teori ekonomi ini yang diterangkan adalah gambaran umum yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan ekonomi. Mengetahui kenyataan dalam perekonomian saja belum tentu cukup untuk mempelajari ilmu ekonomi. Ini lebih penting lagi adalah menyusun kegiatan secara sistematik dan membuat gambaran tentang kegiatan suatu perekonomian dan komponen-komponennya. Lalu ada juga ekonomi terapan, yang dimana teori ini mengacu pada cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah. Nah, salah satu peran teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai itu ada beberapa, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemudian menciptakan kestabilan harga, dan mengatasi masalah pada pengangguran, kemudian juga mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Demikian cerita yang saya bawakan mengenai video yang dikirim oleh Pak Adi. Saya ucapkan terima kasih. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Guessing the way you touch me, I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do.